lagi gerahamnya baginda Nabi Yawma Uhudin, di hari perang Uhud. Perang Uhud, baginda Nabi wajahnya luka kena pedang mereka. Gigi gerahamnya kena panah. Gigi gerahamnya ini adalah hancur. Bahkan panahnya ini menghunjam. Sini. Ditarik keras, susah. Maka kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf pakai gigi. Terus giginya gompel. Giginya pecah. Walamma sujadan dikala dilukai wajuhu ialah wajah Nabi SAW, ya berlumuran darah, tapi darahnya ini dipegang oleh tangan ini, jadi enggak jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah, mereka dikutuk semua oleh Allah. Kalau giginya rusak, darahnya nempel ke tanah, itu semua dibinasakan. Jadi dijaga oleh tangan Rasulullah supaya darahnya beliau ini tidak netes ke tanah. Walamma sujada dikala dilukai wajhu ialah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kusirat dan dipecah rubaiyatuhu ialah gigi geraham dari anak panahnya orang-orang kafir. Wa kusirat dan dipecah rubaiyatuhu ialah gigi gerahamnya baginda Nabi yauma Uhudin, di dalam harinya perang Uhud. Kila maka diucapkan lahu kepada baginda Nabi lau da'awta alaihim. Kila maka diucapkan lahu kepada baginda Nabi ialah kalimat lau da'awta alaihim. Lau da'awta, andikan kau berdoa celaka alaihim atas kufar, kau doakan saja biar mereka celaka. Dan ini melampaui batas ini mereka. Lau da'awta, andikan kau berdoa celaka alaihim atas kufar. Faqala maka menjawab Nabi, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu da'iyan wa rahmatan. Allahumma ighfir liqami fa innahum la ya'lamun. Allahu akbar. Faqala maka menjawablah baginda Nabi, ini sunyi aku lam ub'ats, itu aku tidak diutus oleh Allah la'anan sebagai nabi yang banyak melaknati kaumnya. Tidak. Ini sunyi aku lam ub'ats, itu aku tidak diutus oleh Allah la'anan sebagai seorang nabi yang banyak melaknat kepada kaumnya. Tidak. Wa innama bu'itsu, dan hanyalah aku diutus oleh Allah da'iyan, sebagai dai wa rahmatan. Dalam ayat lain, dalam hadis innama bu'itsu da'iyan wa mu'alliman, dalam hadis lain. Ini yang da'iyan wa rahmatan. Wa innama bu'itsu, dan hanyalah aku diutus oleh Allah da'iyan, sebagai seorang dai yang da'iyan ila Allah wa rasulihi wa ilal jannah, wa rahmatan, sebagai rahmat. Allahumma, wahai Allah, ighfir, kau maafkanlah, fampunkanlah liqaumi, kepada kaumku, fa innahum sunya qaumi la ya'lamun, itu tidak mengetahui lah kaum. Itu lembutnya hati Rasulullah. Aifir, dengan hatiku maafkan lahum, kepada qaumi, hadza syai', kepada ini perkara al-khas, yang khus. Apa? Itu melukai wajahku sampai gigi geraham saya pecah dari anak panah mereka yang menghujam ke pipinya Nabi yang mulia. Ini minta dimaafkan. Ifir, kau maafkan lahum, kepada qaumi, hadza syai'a, kepada ini sesuatu perkara khas, yang khusus. Itu kezaliman mereka, melukai wajah Nabi, berdarah, gigi gerahamnya pecah. Ar-raji, yang kembali lidzati, kepada zatku. La mutlaqan, tidak mutlak. La mutlaqan, tidak ampunan yang mutlak sehingga kekufurannya diampuni, enggak. Wa illa, dan kalau tidak ighfir, aslamu, maka masuk Islam ialah qaumi kulluhum, seluruhnya kaum. Wa illa, dan kalau engkau tidak maafkan ya Allah, ya mereka masukkan ke dalam Islam semuanya. Wa illa, kan kalau tidak ighfir, aslamu, maka masuk Islam ialah qaumi kulluhum, seluruhnya kaum. Zakara menyebutkan pada hadis ini Ibnu Hibban. Zakara menyebutkan pada hadis ini Ibnu Hibban. Wa inna ma da'a, dan
bisanya berdakwah, berdoa ialah Nabi alaihim atas kaum yaumul khandaq, di dalam harinya perang Khandaq. Wa inna ma da'a, dan hanyalah berdoa ialah baina Nabi alaihim atas kaumnya di Madinah yaumul khandaq, di harinya perang Khandaq. Berdoa bi amyamla'a, pada hendak memenuhi Allah ialah Allah butunahum, pada perut-perutnya kufar, wa buyutahum, dan rumah-rumahnya kufar dipenuhi naron dengan api. Karena apa? Li'annahu kufar syahulu, itu menyibukkan kufar kepada Nabi anis salatil wusta, dari salat asar. Untuk perang Khandaq itu sampai enggak salat asar. Makanya itu sampai zuhur, asar, maghrib, isya enggak salat sahabat dan Nabi. Saking terdesaknya mereka mau menyerang Madinah dari segala arah. Jadi akhirnya Nabi musyawarah. Kata Salman, bikin parit saja Rasulullah. Bikin parit, Madinah dikelilingi parit. Orang kafir kalau mau ke sini loncat dulu, kita bak. Ini akhirnya Rasulullah, ya. Bikin parit, maka orang dapat bagian berapa meter parit itu. Sehingga tuh zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat. Nabi dan para sahabat nggak sempat. Dan kondisi nggak ada makan, nggak ada makanan, nggak ada korma, paceklik. Jadi waduh, masya Allah, masya. Lah karena orang kafir menyibukkan, menghalangi dari sholat zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, maka Rasulullah doa, ya Allah penuhi mereka rumahnya dan negerinya dengan api, karena merusak sholatnya bagi Nabi dan para sahabat. Jadi yang dirusak agamanya, Rasulullah marah. Ya annahum kana kufar syahulu, itu menyibukkan kufar kepada Nabi beserta sahabat anis salatil wusta, dari salat asar. Fakana mengurada doa, itu doa alaihim atas kufar lillahi ta'ala, itu karena Allah, itu doanya karena Allah, karena mereka merusak salat. La li hadhi nafsihi, bukan karena bagian dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dirinya dilukai enggak apa-apa. Tapi kalau agamanya dirusak, Rasulullah marah. Gitu. Beda. Kalau agamanya Allah dirusak tidak marah, ya kitanya yang salah. Berarti kita aja sekongkol dengan mereka dong. Jadi fakana, maka berdoa doa, fakana berada doa, doanya baina Nabi alaihi wasallam kufar karena merusak salat asar, zuhur, isya, bi ayatul Allah butunahum wa buyutahum naran, lillahi, itu doanya karena Allah Ta'ala, karena Allah, bukan karena urusan pribadi. La li hadhi nafsihi, bukan karena bagian hawa nafsunya kayak Nabi. Intaha, telah selesai. Ya kitab Asy-Syifa. Intaha, telah sajalah kitab Asy-Syifa lil Imam Qadhiyat Al-Maliki. Intaha, telah selesai ialah ma fi syifa, dalam kitab Syifa fi ma'rifati huquqil Mustafa, karangan Imam Al-Qadhiyat Al-Maliki. Asy-Syifa fi ma'rifati huquqil Mustafa, sejarahnya Rasulullah. Dari Imam Qadhiyat itu paling bagus-bagusnya sejarah. Saya punya. Imam Qadhiyat Al-Maliki. Intaha, telah selesai ialah keterangan ma fi syifa fi ma'rifati huquqil Mustafa dari Imam Qadhiyat Al-Maliki. Wa bil jumlah, aina qulu bil jumlah. Wa bil jumlah, dan kami berkata dengan global. Globalnya begini. Nikmatani, adapun ada dua nikmat. Nikmatani, adapun ada dua nikmat, makhala, yang tidak akan suci maujudnya seorang makhluk yang maujud, anhuma, dari nikmatan. Nikmatani, adapun ada dua nikmat, makhala itu khabar. Makhala itu tidak akan bisa sunyi maujudnya seorang makhluk yang maujud di dunia ini, anhuma, dari nikmatan. Ada dua nikmat. Seluruh makhluk yang ada di kolong langit, semua makhluk ini tidak bisa sunyi dari dua nikmat ini. Tidak bisa sunyi. Kalau sunyi binasa, hancur. Apa? Wala budda, dan harus likulli makunin, setiap perkara yang ada minhuma, dari nikmatani,
Wala budda, dan harus ada di kulli makunin, di kulli mukawwanin, boleh, pada setiap makhluk yang ada minhuma ialah dari nikmatan. Apa? Nikmatul ijad, itu nikmatnya Allah mewujudkan makhluk. Allah Ta'ala mewujudkan makhluk, ini namanya nikmatul ijad. Yang kedua, wa nikmatul imdad, dan nikmat Allah membantu adanya makhluk itu. Jadi nikmatul ijad, wa nikmatul imdad, dua. Kalau tidak ada dua ini, makhluk binasa. Gak kuat, binasa makhluk itu. Yaitu nikmatul ijad, itu nikmat Allah mewujudkan makhluk ini. Wa nikmatul imdad, dan Allah membantu adanya makhluk ini, biar makhluk ini tidak hancur. Lah, wal kullu, adapun dua-duanya nikmatul ijad wal imdad minhu, itu dari Rasulullah. Semua dari Rasulullah, semua itu. Berarti jasa Rasulullah nggak bisa dibalas kalau begitu. Jasanya Rasulullah kepada kita nggak bisa dibalas, nggak bisa dibalas. Yaitu tadi nikmatani makhala mawjudun anhuma, itu nikmatul ijad, itu nikmatnya Allah mewujudkan alam semesta ini. Wa nikmatul imdad, dan nikmatnya Allah membantu biar makhluk ini tidak binasa. Imdad, dibantu biar kuat tahan hidup. Lah, wal kulal pun dua-duanya nikmatul ijad wa nikmatul imdad minhu, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah. Itulah artinya ainir rahmatir rabbaniyah. Itulah masih dalam kategori ainir rahmatir rabbaniyah. Itu nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Wallahu a'lam.